الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin hari ini masih melanjutkan pembahasan mengenai 10 pembersih dosa. Pembahasan ini berkenaan dengan sebuah subjudul, yaitu al-yaqazah, kesadaran. Sadar yang pertama adalah sadar nikmat, dan sadar yang kedua adalah sadar dosa. Ada 4 ciri orang-orang yang telah sadar dengan dosa. Pertama, mereka selalu melihat dosa itu sebuah bahaya dan kehancuran, tidak sekedar pelanggaran. Akan halnya orang-orang yang setengah sadar atau belum sadar. Bagi orang-orang seperti itu, orang-orang yang belum sadar atau setengah sadar, bagi mereka dosa sekedar pelanggaran. Tapi bagi orang yang benar-benar sadar, dosa adalah kehancuran, dosa adalah malapetaka, dosa adalah neraka, dosa adalah su'ul khatimah. Sadar dosa yang kedua, apabila ada kesungguhan yang luar biasa untuk mengejar ketertinggalan. Bahwa setelah kita berkaca dengan orang-orang yang saleh, ternyata kita telah tertinggal jauh. Kita lihat Abu Bakar, kita pelajari Umar, kita mengkaji imam-imam dari kalangan saum salafus saleh. Ternyata kita telah jauh ketinggalan. Maka bagian dari kesadaran, hendaklah berjuang untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Yang ketiga, orang-orang yang sadar adalah orang-orang yang berjuang melepaskan segala ikatan-ikatan dosa dalam hati. Dosa-dosa yang masih diinginkan, dosa-dosa yang masih terasa manis, dosa-dosa yang sesekali masih menjadi nostalgia indah, menunjukkan bahwa hati ini masih terikat dengan dosa. Dan ikatan dosa itu tidak lepas dari hati seseorang, kecuali saat dosa yang pernah manis, hari ini menjadi pahit. Dosa yang pernah diinginkan, hari ini menjadi dibenci. Saat itulah ikatan hati dengan dosa telah lepas dan putus. Nah, adapun dosa yang kemarin-kemarin manis, hari ini masih terasa manis, Anda telah meninggalkan dosanya, tapi rasa manisnya belum hilang, menunjukkan hati masih terikat dengan dosa. Dan kalau saja ada peluang, Anda akan kembali berkhianat. Jadi bersihkanlah segala debu-debu dosa, segala ikatan-ikatan dosa. Yang keempat, seseorang dinamakan sadar apabila ia berjuang membersihkan diri.
Nah, lalu pembersih diri ini ada 10 atau 11. Yang pertama adalah taubat, yang kedua adalah istighfar, yang ketiga adalah al-hasanatul mahiyah, yaitu kebaikan-kebaikan penghapus dosa. 3 sudah selesai. Yang keempat sekarang, penghapus dan pembersih dosa yang keempat adalah al-bala. Segala malapetaka, segala musibah, segala ujian adalah pembersih dosa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusabul mu'minu min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin hatta asy-syaukatu yushakuha illa kaffarallahu bihi khatayah." Tidaklah seorang mukmin mengalami sakit, mengalami letih, mengalami gelisah terhadap masa yang akan datang, mengalami sedih terhadap masa yang berlalu, atau bahkan sekedar tertusuk duri yang kecil, melainkan ini semua akan menjadi pembersih dosa. Jadi sakit, letih, gelisah memandang masa yang akan datang, sedih memandang masa yang berlalu, tertusuk duri kecil, 5 hal ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menghapuskan dosa-dosa seseorang. Dengan catatan Anda bersabar. Karena sebagian orang kalau sudah sakit berubah jadi harimau. Marah ke sana dan kemari. Kalau sakit sudah jadi marah Anda, berarti Anda nggak sabar lagi. Kalau capek, ada juga orang kalau udah capek lalu jadi singa, menerkam ke sana dan kemari. Sama sekalian, sabarlah dalam sakit, sabarlah dalam letih, sabarlah dalam gelisah dan kesedihan. Niscaya semuanya akan menjadi penghapus dosa. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma bihi khati'ah wa ma alaihi min khati'ah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin dan seorang mukminah akan terus-menerus diuji oleh Allah. Diuji dengan hartanya, diuji dengan anak-anaknya, dan diuji dengan dirinya sendiri. Anda diuji dengan harta, misalnya kemiskinan, misalnya kesulitan. Anda diuji dengan anak-anak, dan yang ketiga Anda diuji dengan diri Anda sendiri. Bahwa Anda sakit, bahwa Anda gelisah, bahwa Anda takut. Jadi kata Nabi SAW, seorang mukmin dan mukminah tidak akan dilepaskan oleh Allah dari 3 ujian tersebut. Allah uji Anda melalui anak-anak, Allah uji Anda melalui harta benda dan keuangan, dan yang ketiga Allah pun menguji Anda dengan ujian-ujian dalam diri Anda. Target Allah apa dengan ujian ini? Hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Sampai akhirnya Anda bertemu dengan Allah tanpa membawa dosa. Maka di antara kasih sayang Allah Azza wa Jalla bahwa rata-rata orang mengalami sakit menjelang kematian. Mengalami sakit menjelang kematian. Agar 2 hal. Yang pertama, agar sakit ini menghapus dosa-dosa. Sehingga ketika telah sampai pada hari terakhir di dunia dan hari pertama menjumpai Allah Azza wa Jalla, yang bersangkutan telah bersih dari dosa dengan sakit-sakit tersebut. Yang kedua, sakit-sakit menjelang kematian ini membersihkan hati. Bagaimanapun dalam hati orang yang sehat, kadang-kadang ada rasa takabur.
ada rasa sombong. Maka Allah mencabut takabur dan sombong itu dengan sakit. Gak ada orang sakit yang sombong, jamaah sekalian. Mau menyombongkan harta, mau menyombongkan jabatan. Bahkan dalam sakit Anda lupa kalau Anda punya uang. Anda lupa kalau Anda seorang pejabat. Maka sakit membuat seseorang rendah hati. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, dalam agama kita ada orang-orang yang dinamakan hakim. Orang-orang yang ahli hikmah. Kapan seseorang dinamakan ahli hikmah? Jawaban ulama kita berbeda untuk pertanyaan ini. Jawaban mayoritas ini antara yang disebutkan oleh Syekh Sa'di, seseorang dinamakan ahli hikmah apabila ia mampu menggabungkan antara dua hal. Al-ilmun nafi' wal amalus salih. Seseorang dinamakan ahli hikmah kalau ia memiliki ilmu yang bermanfaat dan amal-amal yang saleh. Gabungan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, seseorang dinamakan ahli hikmah apabila dalam dirinya ada tiga hal. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-hilmu, yang ketiga al-anatu. Ahli hikmah itu kata Ibnu Qayyim bahwa dia memiliki ilmu. Yang kedua bahwa dia memiliki kelembutan. Orang yang suka emosional nggak mungkin menjadi seorang ahli hikmah. Marah dan emosi menghilangkan hikmah seseorang. Menghilangkan kebijaksanaan seseorang. Dan yang ketiga agar seseorang dinamakan ahli hikmah, al-anat. Selalu penuh perhitungan, tidak terburu-buru. Jadi sikap terburu-buru itu mematikan hikmah seseorang. Nah, sebetulnya saya ingin menyampaikan yang ketiga. Bahwa seseorang dinamakan dengan hakim, ahli hikmah, yang arti sederhananya adalah bijaksana, apabila dalam segala hal dia mencari dan menginginkan hikmah. Ada perintah Allah Azza wa Jalla dan dia mencari hikmahnya. Ada larangan Allah dan dia jauhi untuk sampai kepada hikmah. Nah, kajian kita adalah tentang ujian. Tujuan Allah dalam ujian Anda bukan ujiannya, tetapi hikmah di balik ujian. Allah berikan Anda ujian agar dosa-dosa Anda bersih. Allah berikan Anda ujian agar nilai Anda menjadi naik. Pasalnya nilai Anda dalam beramal dari tahun ke tahun nilai 4 terus. Sementara perjalanan udah mau selesai dan nilai Anda masih nilai 40 saja. Maka Allah Azza wa Jalla ingin meninggikan nilai ini. Semoga pada hari pertemuan dengan Allah nilai ini naik jadi nilai 100. Dalam hadis Abu Dawud, Nabi kita bersabda, kata Nabi SAW, inna lil abdi indallahi manzila la yablughuha amal. Terkadang seseorang punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, sayangnya amal tidak cukup. Amal ini enggak cukup. Fala yazalullahu yabtali. Maka Allah terus-menerus mengirimkan ujian sampai akhirnya dia sampai di tempat yang tinggi, di kedudukan yang tinggi itu. Jadi kadang-kadang amal saleh ini terlalu lambat meninggikan Anda. Maka Allah kirimkan ujian, dan ujian inilah yang sangat cepat meninggikan seseorang. Sekali lagi, terkadang amal-amal saleh agak lambat meninggikan Anda, sesuai dengan lambatnya Anda dalam beramal saleh tentu. Maka Allah berikan Anda jalan tol menuju ketinggian yang lebih cepat, yaitu ujian.
Nah, jadi ketika seseorang mengalami ujian, mereka melihat hikmah. Ini ujian berarti dosa hapus. Ini ujian berarti kedudukan naik. Ini ujian berarti hati sedang dibersihkan. Nah, jemaah sekalian, seseorang dinamakan ahli hikmah apabila dia selalu menginginkan hikmah. Apabila dia sangat merindukan hikmah. Ujian-ujian ini pahit, tapi kadang-kadang yang pahit itu menjadi diinginkan apabila hikmahnya lebih besar. Ketika Anda sedang demam, dokter berikan Anda 3 atau 5 macam obat, semuanya pahit dan bau. Semuanya pahit dan bau. Tapi nyata-nyatanya jamaah sekalian, Anda sabar dengan 5 obat yang pahit dan bau karena Anda menginginkan hikmah. Tujuan. Apa itu tujuan? Anda sembuh. Jadi tujuan ini manis sehingga jalan pahit menuju tujuan itu pun ikut terasa manis. Atau setidaknya jalan pahit menuju tujuan yang manis tidak lagi terasa pahit. Inilah orang-orang yang hikmah. Mereka tidak berhenti di dalam perjalanan, tapi mereka melihat tujuan. Tujuan ini yang dinamakan dengan hikmah. Perjalanan ini pahit, tapi tujuan itu manis. Seorang ahli hikmah sangat merindukan tujuan sehingga perjalanan yang mendaki tidak meletihkan, perjalanan yang pahit tidak terasa pahit. Jadi kalau Anda sudah mulai letih dalam perjalanan, Anda sudah mulai merasa pahit dengan sebuah proses, berarti Anda sudah tidak lagi melihat tujuan, yaitu hikmah. Lihat hikmah selalu. Nah, baik jamaah sekalian yang saya hormati, cepat atau lambat Anda akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Anda sekali dalam hadis tadi, Nabi kita jelaskan, orang yang beriman gak akan dilepaskan oleh Allah dari ujian. Maka saatnya nanti Anda sampai pada ujian itu, ingat, ujian ini perjalanan menuju tujuan. Tujuan Anda adalah ampunan, tujuan Anda adalah ketinggian derajat, tapi jalannya adalah ujian. Saatnya Anda sampai pada ujian jamaah sekalian, ingat-ingat dengan tujuan. Ingat-ingat dengan hikmah. Karena perjalanan mendaki tidak akan terasa ringan kecuali kalau Anda lihat dengan perjalanan mendaki Anda sampai ke puncak. Puncak itu tidak ada di bawah jamaah sekalian. Jangan mencari puncak di tempat yang rendah. Puncak itu di atas. Dan untuk sampai ke puncak Anda harus rela mendaki. Ada orang yang mendaki hanya mampu 200 meter. Puncaknya hanya 200 meter saja. Ada orang yang sabar mendaki 1 kilo. Maka mereka memiliki puncak yang sangat tinggi. Sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim, mereka gak pernah letih mendaki. Maka puncak mereka adalah puncak yang paling tinggi. Tapi kita orang yang sangat cepat letih mendaki. Akhirnya puncak kita pun tidak lebih dari atap rumah kita. Malam hari nggak kuat kita mendaki. Selesai subuh nggak kuat kita mendaki. Datang Senin dan Kamis mestinya kita mendaki, tapi kita pun kembali tidak kuat mendaki. Kalau Anda terus-menerus tidak kuat mendaki, kapan sampai ke puncak? Atau Anda akan terus rela hidup di bawah? Saya kira tidak demikian. Qadarullah, puncak itu nggak di bawah, tapi puncak itu di atas. Agar tersaring orang-orang yang memiliki kesungguhan dan para pemahaman. Jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Inilah penghapus dan pembersih yang keempat, yang keempat betul, yaitu segala ujian dari Allah Azza wa Jalla. Segala ujian. Saya kenal seseorang, sudah rahimahullah, beliau sudah wafat. Hidupnya relatif gampang. Hartanya walaupun tak banyak, tapi dia nggak kekurangan. Kesehatannya jarang sakit. Dalam bermasyarakat pun nyaris tidak ada ujian. Beliau mengatakan, saya sangat gelisah dengan keadaan saya. Nggak pernah rasa-rasanya ada ujian.
Allah nggak menguji saya dengan harta. Allah nggak menguji saya dengan orang lain. Allah nggak menguji saya dengan sakit. Saya gelisah kalau nggak ada ujian ini. Kenapa jemaah sekalian? Karena Nabi bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtala." Kalau Allah sudah mulai cinta dengan seorang, maka Allah akan mengujinya. Ini hadis luar biasa. Apabila Allah mulai mencintai seseorang, maka Allah mengujinya. Allah mengujinya sampai ujian ini mematahkan takabur dalam hatinya dan hati itu menjadi bersih. Sampai ujian ini membuatnya naik ke puncak yang tinggi. Sampai ujian ini membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Jadi Anda jangan melihat ujian Anda musuh. Dan yang terpenting jemaah sekalian, kapan hari Anda sampai kepada ujian dan berapa hari lamanya Anda dalam ujian, ingat nama Allah Al-Hakim. Ingat nama Allah Al-Hakim. Apa arti Al-Hakim? Yang maha menempatkan segalanya sesuai tempat, sesuai orang, sesuai waktu, sesuai cara. Allah nggak pernah menempatkan sakit pada orang yang salah, nggak pernah. Allah nggak pernah menempatkan sakit di waktu yang salah, nggak pernah. Allah nggak pernah menempatkan sakit dengan cara yang salah, nggak ada yang. Allah nggak pernah salah jemaah sekalian. Maka Allah Azza wa Jalla Al-Hakim, maha bijaksana dalam arti Allah menempatkan segalanya sesuai tempat, sesuai waktu, sesuai cara. Jadi apa sakit yang menimpa Anda? Apa ujian yang menimpa Anda? Ingat nama Al-Hakim. Apakah ujian ini sesuai tempat? Yaitu Anda tempatnya? Iya, sesuai tempat. Apakah ujian ini sesuai waktu? Iya, sesuai waktu. Udah 2 tahun kamu sakit masih sesuai waktu? Iya, sesuai waktu. Keputusan Allah nggak ada yang salah. Ketetapan Allah nggak ada yang salah. Begitu Anda melihat ketetapan Allah, keputusan Allah salah, berarti Anda sudah melihat keputusan ini dengan hawa nafsu. Anda tidak melihat keputusan ini dengan hikmah. Kalau Anda melihat keputusan Allah dalam ujian Anda dengan kacamata hikmah, gak ada keputusan itu yang salah. Jadi hati-hati dengan pandangan yang membuat Anda tersiksa. Jangan memandang segala ujian dengan hawa nafsu, tapi dengan kacamata hikmah. Dan kesimpulannya, keuntungan-keuntungan di balik sakit ini, Anda gak akan panen keuntungan itu di dunia. Makanya dunia ini dinamakan ujian. Dunia ini dinamakan dengan ujian. Allah letihkan Anda dengan ujian. Allah letihkan Anda dengan perintah. Sementara Allah tidak membayar Anda lunas di dunia ini. Ya, di mana pembayaran lunas? Di akhirat. Ujian Anda dibayar lunas nanti di akhirat. Perintah-perintah Allah yang boleh jadi meletihkan akan dibayar lunas di akhirat. Maka begitu ujian ini dibayar lunas di akhirat, barulah terasa, ya Allah, ternyata ujianmu adalah rahmat. Begitu perintah-perintah Allah yang meletihkan ini di akhirat dibayar lunas, barulah Anda mengatakan, ya Allah, betapa ternyata perintah yang meletihkan itu adalah rahmat. Hakikat ini yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup akan menjalani kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Segala imbalan-imbalan hanya disempurnakan dan dilunasi pada hari kiamat. Anda sakit, diuji sekarang ini, dibayar oleh Allah tapi tidak lunas. Karena pembayaran itu enggak lunas, maka Anda pun kadang-kadang suuzon dengan sakit Anda, tapi bersabarlah. Dunia ini bukan pembayaran lunas. Satu ketaatan mungkin bikin hati Anda letih. Anda harus memaafkan orang yang jahat, itu kan letih sekali. Allah membayar, tapi di dunia ini memang bukan tempat Allah membayar lunas.
Allah membayar lunas semua yang Anda lakukan nanti di akhir. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Segala pembalasan, segala imbalan akan disempurnakan dan dilunasi oleh Allah pada hari kiamat. Kadang-kadang jamaah sekalian, ujian Allah tuh bikin kita bingung saja. Itu pun karena kita berpikir cetek dan dangkal. Misal, Nabi Zakaria alaihi salam kekasih Allah azza wa jalla. Di zaman Nabi Zakaria tak ada orang yang paling dicintai oleh Allah melebihi Zakaria alaihi salam. Tapi apakah Anda tahu bahwa ternyata Zakaria alaihi salam meninggal digergaji oleh orang-orang Yahudi? Nah, mungkin Anda berpikir Allah sayang Zakaria, tapi kenapa dibiarkan mati dengan sadis? Itulah logika dangkal itu jamaah sekalian. Logika dangkal nggak pernah melihat kebenaran, hanya menemukan kekeliruan saja. Padahal jamaah sekalian, kalau Anda berpikir hakikat yang lebih dalam lagi, Zakaria alaihi salam wafat, anaknya Yahya juga dibantai, syuhada juga wafat, dan Allah nggak berikan mereka ilmu kebal untuk bisa bertahan hidup. Kenapa? Anda mati di atas kebenaran. Itu kemenangan terbesar Anda dalam hidup. Semakin dahsyat kematian Anda dalam kebenaran, semakin besar kemenangan Anda. Jadi Anda dengan sholat ini jangan berpikir Anda sudah kemenangan Anda adalah hari terakhir Anda. Seperti apa hari terakhir itu? Itu yang menentukan Anda menang atau tidak. Oleh sebab itu jamaah sekalian, mereka-mereka yang wafat dengan cara-cara yang sadis, tapi di atas kebenaran, mereka telah sampai kepada kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan itu ada harganya. Kadang-kadang Anda ingin kemenangan yang besar, tapi harga Anda sangat kecil. Saya cuma siap untuk kemenangan besar, sakit demam 3 hari. Ya nggak bisa jamaah sekalian. Mereka orang-orang yang memiliki himmah, orang-orang yang ambisi itu untuk kemenangannya besar, para nabi-nabi, mereka mampu membayar kemenangan besar itu dengan darah dan kematian yang sadis. Seperti Zakaria alaihissalam. Hamzah radhiyallahu anha, Anda tahu bagaimana dia wafat dalam perang Uhud? Beliau ditombak, tubuhnya dimutilasi. Tapi ini memang orang luar biasa. Mereka mampu membayar mahal sebuah kemenangan yang besar. Kita ini aja orang-orang cemen kata anak-anak. Kita ingin kemenangan besar, tapi modal untuk membayarnya cuman, Anda ingin keuntungan 5 miliar, modal ada cuman 2.000. Itu kan gak kacau. Itu kita tuh jemaah sekalian. Khubayb bin Adi radhiyallahu ta'ala anhu, diutus oleh Nabi menjadi guru ngaji ke Mekah. Dan itu berdasarkan perjanjian tidak boleh diganggu oleh orang Mekah. Tapi orang Mekah yang kalah dalam perang Badar, kalah lagi dalam perang Uhud, akhirnya mereka menangkap Khubayb bin Adi. Mereka mengatakan, Khubayb, kau harus dibunuh. Cuman karena sekarang bulan haram, pembunuhan atas dirimu ditangguhkan. Akhirnya Khubayb radhiyallahu anhu dimasukkan dalam penjara dan dijaga seorang budak yang bernama Umayyah. Sehingga setiap saat Umayyah ini yang menjaga. Memberikan makan, memberikan minum. Selama Khubayb bin Adi dalam penjara. Tapi yang mengherankan Umayyah ini, setiap kali dia datang bawa makanan untuk sang narapidana, ternyata ada anggur. Sehingga nggak pernah hidangan dari Umayyah ini dikonsumsi, dimakan oleh Khubayb radhiyallahu anhu. Setiap kali datang bawa makanan ada anggur. Beliau mengatakan dari mana? Khubayb radhiyallahu anhu mengatakan dari Allah azza wa jalla. Subhanallah, dalam kondisi-kondisi emergensi Allah berikan karamah agar orang-orang yang saleh ini tetap kokoh. Dalam kondisi-kondisi darurat
Allah berikan karamah agar orang-orang yang saleh ini tidak jatuh. Sebelum saya lanjut, Anda tahu kisah Ashabul Buruj? Mereka satu persatu harus meloncat ke dalam api. Akhirnya datanglah giliran seorang perempuan meloncat ke api. Dan dia ragu. Pasalnya dia sedang menggendong anak kecil. Perhatikan jamaah sekalian, di titik-titik yang sangat darurat, Allah berikan karamah agar orang-orang yang saleh ini tetap kokoh. Maka ketika ia ragu untuk meloncat ke dalam kobaran api, anak usia anggaplah beberapa hari, orok yang masih merah, bicara dengan ibu yang sedang ragu. Beliau mengatakan, ya ummi isbiri. Wahai ibuku sabarlah, meloncatlah kita dalam kebenaran. Allah nampakkan karamah untuk mengokohkan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, maka Anda jarang melihat karamah dalam diri para sahabat. Karena nggak ada para sahabat yang ragu. Tapi Anda melihat karamah di kalangan tabi'in sangat banyak. Di kalangan tabi'in karamah sangat banyak. Karena mereka ini perlu dikuatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Abu Bakar radhiyallahu anhu hatinya penuh dengan siddiq. Sedarurat apapun keadaan beliau nggak akan ragu. Tidak perlu Abu Bakar karamah untuk mengokohkan diri. Cukuplah dalam diri Abu Bakar ada siddiq. Khubayb radhiyallahu anhu berada dalam penjara kaum kafir, tapi setiap saatnya datang jam makan selalu ditemukan anggur banyak, anggur enak. Akhirnya Khubayb nggak pernah memakan hidangan dari mereka. Akhirnya sampailah Khubayb radhiyallahu anhu pada hari terakhir. Hari ini kamu eksekusi. Khubayb radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Umayyah, tolong ambilkan saya pisau. Kata Umayyah, buat apa? Kata dia, saya ingin merapikan jenggot, saya ingin mencukur bulu ketiak, saya ingin mencukur bulu kelamin, saya ingin merapikan rambut. Hari ini saya bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Gak ada takut jamaah sekalian. Mereka rindu dengan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Umayyah memberikan yang diminta, pisau yang sangat tajam. Beliau merapikan kumis, beliau merapikan rambut, beliau mencukur ketiak, mencukur bulu aurat. Qadarullah, sewaktu beliau sedang merapikan rambut, anak kecil si Umayyah merangkak sampai duduk di pangkuan Khubayb radhiyallahu anhu. Seorang sandra sedang megang pisau tajam dan anak yang menyandra ada dalam pangkuan. Oh, deg-degan jantungan si Umayyah ini. Oh, ini anak saya, anak saya, anak saya, anak saya. Khubayb radhiyallahu anhu tersenyum. Beliau mengatakan, wahai Umayyah, kamu takut anakmu celaka? Kata Umayyah, iya silahkan, lepaskan anakku. Beliau mengatakan, saya ini sahabatnya Muhammad. Sahabat Muhammad nggak melakukan hal seperti itu, kamu tenang saja. Allahu Akbar. Baik. Setelah dia merapikan diri, akhirnya diseret ke satu tempat yang bernama Tan'im. Kalau Anda dari Mekah, Madinah menuju Mekah, Anda pasti melewati Tan'im atau Masjid Aisyah. Di Tan'im inilah kemudian dibuatkan satu tiang, dan disinilah kemudian Khubayb radhiyallahu anhu digantung. Abu Sufyan yang saat itu kafir, beliau memerintahkan orang silahkan dipanah. Saya nggak mau dia mati secepat itu. Akhirnya dipanah tubuhnya, darahnya mengucur. Setelah itu Abu Sufyan berkata, wahai Khubayb, seandainya Muhammad menggantikan posisimu bagaimana? Kau lepas dan selamat dan digantikan oleh Muhammad. Apa pendapatmu? Khubayb radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Abu Sufyan, sekiranya aku di Mekah, Rasulullah SAW tertusuk duri di Madinah, tertusuk duri kecil di Madinah dan saya di Mekah, saya nggak akan tenang di Mekah sampai saya menjenguknya ke Madinah.
Jadi hanya tertusuk duri kecil saja beliau di Madinah, saya di Mekah, saya nggak akan tenang. Saya nggak akan tidur enak. Saya akan pergi ke Madinah menjenguk beliau walaupun hanya sekedar tertusuk duri. Jadi bagaimana mungkin saya inginkan beliau di posisi ini? Akhirnya Abu Sufyan mengatakan, apa keinginanmu sekarang? Keinginan terakhir. Khubayb radhiyallahu anhu mengatakan, tolong lepaskan ikatan ini, saya ingin sholat 2 rakaat. Akhirnya dibiarkan, beliau berwudu, beliau salat 2 rakaat dan di sujud kemudian dia berdoa, ya Allah, sampaikan salamku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah mendahului. Dan yang kedua, ya Allah, aku bersaksi bahwa aku mati tanpa menyembunyikan kebenaran. Bisa aja sebetulnya Khubayb ini meninggal selamat dan pura-pura murtad, bisa aja kan? Bisa aja. Dia pura-pura murtad, dia selamat. Dia pura-pura khianat dengan Nabi, lalu dia selamat. Tapi dia mengatakan, ya Allah, aku bersaksi kepadamu bahwa aku akan mati tanpa satu pun pengkhianatan terhadap kebenaran. Aku akan mati tanpa menyembunyikan sedikit pun kebenaran. Ya Allah, sampaikan berita kematian ini kepada Nabi dan sampaikan salamku. Di detik itu Jibril alaihi salam turun kepada Nabi salam. Beliau mengatakan, Muhammad, Khubayb telah wafat di tempat A, B, dan C. Jadi maksud saya jamaah sekalian, kita bicara soal ujian. Logika anak-anak mengatakan ini kan Khubayb ini orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Di mana kasih sayang Allah ketika Khubayb wafat dengan cara yang sadis? Jamaah sekalian yang saya hormati, cinta Allah untuk kematian orang-orang saleh yang sadis itu, bahwa Allah berikan mereka husnul khatimah. Mereka sedang membayar harga yang mahal, tapi untuk sebuah kedudukan yang sangat tinggi. Itu kemenangan mereka jamaah sekalian. Baik. Jadi oleh sebab itu, ujian-ujian Allah adalah pembersih dosa. Kita lanjutkan jamaah sekalian. Pembersih berikutnya itulah 4 pembersih di dunia. Adapun pembersih lainnya di akhirat, halaman 232, kalau keempat perkara ini belum dapat membersihkan dan memurnikannya, berarti taubatnya bukan taubatan nasuh, taubat yang menyeluruh dan benar-benar, dan istighfarnya belum sempurna, kemudian dan lain-lain. Maka berikutnya, dan dosa seseorang dapat dibersihkan di alam barzakh. Kalau 4 pembersih dosa ini enggak membuatnya bersih, berarti di alam barzakh dia akan dibersihkan. Apa saja pembersih di alam barzakh jamaah sekalian? Yang pertama adalah doa dan syafaat. Doa. Orang-orang yang telah wafat, Anda berdoa, ya Allah ampuni fulan, ya Allah ampuni fulan, ya Allah ampuni fulan. Ini pembersih diri kalau seseorang sudah sampai di alam barzakh. Pembersih kedua, seperti bila seseorang sudah wafat, pembersih yang kedua adalah syafaat. Beda antara doa dengan syafaat. Kalau doa mungkin diterima, mungkin tidak, tergantung yang berdoa. Tapi kalau syafaat pasti diterima. Nah, syafaat untuk orang-orang yang telah wafat, apabila jenazahnya disalatkan 40 orang yang bersih dari syirik, maka itu adalah syafaat. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ma min mu'minin yamutu fayusalli, ma min muslimin yamut fayusalli ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billah illa syafa'ahumullahu fi." Tidaklah seorang muslim wafat lalu jenazahnya disalatkan 40 orang yang bersih dari syirik, melainkan salat tersebut Allah terima sebagai syafaat. Allah terima sebagai syafaat. Ketika putri Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wafat, beliau memanggil Quraib. Beliau mengatakan, wahai Quraib, berapa jumlah orang yang melayat di luar?
Quraib mengatakan, wahai Ibnu Abbas, kayaknya ada 40 orang. Kata Ibnu Abbas, kalau jumlah telah mencapai 40 orang, kalau begitu putriku kita sholatkan. Karena Rasulullah bersabda, apabila jenazah seorang muslim disalatkan 40 orang yang bersih dari syirik, maka salat mereka diterima oleh Allah menjadi syafaat. Jadi kalau doa bisa diterima, bisa tidak, tergantung yang berdoa ini. Tapi kalau syafaat itu udah pasti diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka mulai sekarang banyak-banyak bersahabat dengan orang yang bersih dari syirik. Kurangi bersahabat dengan dukun-dukun. Kurangi bersahabat dengan orang yang masih punya hubungan dengan dukun-dukun. Orang-orang yang masih berlumur syirik, kalaupun mereka tidak kafir, tapi doa mereka tidak akan menjadi syafaat bagi Anda. Baik. Di antara pembersih dosa berikutnya di alam kubur adalah ujian kubur. Baik ujian fisik ataupun ujian lisan. Ujian fisik kubur yaitu himpitan kubur. Tidak ada orang yang sampai di kubur melainkan dihimpit oleh kubur. Tapi jangan salah, himpitan kubur ini hanya beberapa saat, lalu kemudian dilonggarkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad dumma dummatan thumma furrija anhu. Seandainya ada orang yang tidak mengalami himpitan kubur, yang pertama kali tidak mengalaminya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Tapi kata Nabi, Sa'ad bin Mu'adz yang jenazahnya disalatkan 70.000 malaikat, yang saat jenazahnya dimasukkan ke liang lahat terjadi gempa beberapa kali di Madinah, namun demikian jenazahnya tetap dihimpit beberapa saat lalu dilonggarkan. Himpitan kubur itu nggak ada yang selamat. Anda bakal dapat, saya pun akan dapat, semua manusia dapat. Tapi himpitan ini menghapuskan dosa. Ujian kubur berikutnya penghapus dosa adalah ujian lisan. Ujian lisan 3. Man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Ini yang dinamakan dengan usul salasa. Ujian berupa 3 pertanyaan, ini ternyata menghapus dosa juga. Jemaah sekalian, pembersih dosa berikutnya di alam barzakh. Ini mungkin Anda nggak bisa bayangkan. Pembersih dosa berikutnya di alam barzakh adalah hadiah amal. Hadiah amal. Saya ingin bicara hal ini agak detail. Karena supaya kita paham. Yang dimaksud dengan hadiah amal, Anda lakukan satu amal tanpa diminta orang lain. Anda lakukan satu amal untuk orang lain tanpa diminta. Kalau misalnya saya minta Anda lakukan amal untuk Anda, itu bukan hadiah, itu wasiat. Misalnya saya katakan, wahai fulan, setelah nanti saya meninggal, tolong kamu bantu fakir miskin bernama fulan bin fulan. Lalu Anda membantu fakir miskin yang dimaksudkan, ini namanya wasiat, bukan hadiah. Nah, adapun hadiah amal, ketika Anda lakukan satu kebaikan atas nama seorang yang telah wafat tanpa permintaan. Misal, Anda berikan uang kepada satu panti asuhan. Anda bilang ini atas nama fulan bin fulan. Padahal fulan bin fulan nggak pernah pesan. Ini dinamakan hadiah amal. Dalam Madarijus Salikin, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan 3 tingkatan hadiah amal. 3 tingkatan hadiah amal. Kalau mau dirangkum silakan saja, tapi di rangkuman saya sudah kirim. Baik. Hadiah amal yang paling tinggi, hadiah amal yang disepakati dan diijma'kan boleh. Diijma'kan boleh. Dan itu 2. Apa itu? Sedekah, yang kedua adalah doa. Itu diijma'kan ulama. Hadiah amal berupa sedekah atas nama orang meninggal. Hadiah amal berupa doa untuk orang yang meninggal. Ini hadiah amal diijma'kan boleh.
Siapa yang ngomong ijma? Ini Ibnu Qayyim. Di mana? Dalam kitab Madarijus Salikin. Dan dia mengutip dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Juga ditegaskan oleh guru beliau Imam Ibn Taimiyah rahimahullah bahwa ini jenis hadiah amal yang disepakati. Maka kadang-kadang datang bulan haji. Lalu seseorang berkata, saya berkorban atas nama orang tua saya, boleh atau tidak? Pertanyaannya, korban ini kategori sedekah bukan? Tentu korban ini adalah sedekah. Kalau korban ini sedekah, berarti sedekah atas nama orang yang wafat hukumnya boleh. Karena sebagian guru-guru mengatakan, oh kalau diwasiatkan boleh. Kalau nggak diwasiatkan nggak boleh. Kalau diwasiatkan wasiat namanya. Kalau nggak diwasiatkan hadiah namanya. Boleh atau tidak? Nah itu tadi semua yang bersifat sedekah ulama ijma boleh untuk orang yang telah wafat. Ya nanti selesai kajian Anda carilah tempat bangun masjid untuk orang tua Anda. Anda carilah masjid, gali sumurnya untuk orang tua Anda. Itu hukumnya boleh. Ini dua nih. Hadiah pahala yang diijma'kan boleh. Pertama, sedekah. Yang kedua, doa. Tingkat yang kedua, hadiah amal dibenarkan berdasarkan pendapat jumhurul ulama. Kalau yang pertama berdasarkan ijma' kesepakatan, yang kedua berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Apa itu? Yang pertama adalah badal haji. Yang kedua adalah badal umrah. Yang ketiga ini yang agak kaget Anda, badal puasa. Baru dengar saya sekarang. Ada hadisnya, nanti saya kasih tahu. Seseorang wafat, misal orang tua Anda wafat, lalu Anda pergi ke Mekah melakukan badal umrah. Boleh atau tidak? Mayoritas ulama mengatakan boleh. Imam Malik boleh. Imam Syafi'i boleh. Imam Ahmad boleh. Imam Abu Hanifah boleh. Mayoritas ulama menyebutkan hadiah amal yang kedua ini boleh. Hadiah puasa Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa alaihi saumun falyasum anhu waliyuhu." Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. 100% hadis sahih. Kata Nabi SAW, siapa orang yang wafat dan punya tanggungan puasa, sebetulnya dia sudah menemukan waktu untuk mengqadha, tapi tidak sempat diqadha sehingga dia wafat. Kemarin bulan Ramadan sakit, masuk bulan Syawal sehat, tapi belum sempat mengqadha semuanya. Akhirnya di bulan Zulqa'dah dia wafat dengan tanggungan puasa. Kata Nabi sallam, "Falyasum anhu waliyuhu." Maka hendaklah puasa yang belum lunas dilakukan oleh keluarganya. Kalau ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, 5 hal ini, hadiah amal berupa doa, hadiah amal berupa sedekah, berupa badal haji, badal umrah, badal puasa, ini kelima-limanya ditegaskan oleh dalil. Bahkan subhanallah Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Kitabul Imanil Awsat, beliau mengatakan 5 hal ini bahkan disepakati. Tapi kalau beliau katakan disepakati kurang tepat juga, karena Imam Abu Hanifah nggak setuju dengan badal puasa. Tapi mungkin ketidaksetujuan Imam Abu Hanifah diabaikan karena hadisnya jelas. Baik. Hadiah amal yang ketiga, tingkat yang ketiga, inilah yang menjadi pendapat minoritas. Apa itu? Menghadiahkan amal untuk seseorang yang telah wafat dan itu tidak ditegaskan oleh dalil. Misal, saya kirimkan dulu Fatihah untuk fulan yang wafat. Saya bacakan dulu Al-Quran atas nama ayah saya yang wafat. Nah, apa ada dalil hadiah tilawah untuk orang wafat? Enggak ada. Yang ada adalah dalil hadiah sedekah untuk yang wafat.
hadiah badal haji untuk yang wafat, hadiah badal umrah yang wafat, ini semua ada dalilnya. Tapi bahwa Anda baca Fatihah, Anda baca Quran, lalu hadiah sebagai hadiah untuk orang yang wafat, ini tidak ada dalilnya. Sehingga ulama kita berbeda pendapat. Imam Ahmad rahimahullah membenarkan. Silakan baca Quran sebagai hadiah untuk yang wafat. Silakan. Oh, saya kalau mau baca Al-Quran, cari Quran yang paling utama. Dicarilah, ternyata ada induknya Al-Quran. Bernama Fatihah. Ya sudah, daripada baca Quran jauh-jauh, mending induknya saya baca. Dia baca Fatihah untuk orang tuanya. Imam Ahmad rahimahullah membenarkan itu. Baru dengar sekarang? Alhamdulillah Anda dengar. Tetapi tiga imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, ketiga imam ini enggak setuju. Ketiga imam ini mereka menolak melakukan qiyas. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, samakah ibadah-ibadah yang tadi ditegaskan dalil dihadiahkan dengan ibadah-ibadah lain yang tidak ditegaskan dalil? Kalau sama, jangan dibedakan. Tapi kalau memang beda, jangan disamakan. Baik, saya hadiahkan sedekah untuk yang wafat. Saya hadiahkan badal haji untuk yang wafat. Oh, itu dalil membenarkan itu. Baik, samakah apabila baca Quran saya hadiahkan juga? Pertanyaannya di mana samanya? Badal haji ibadah. Baca Quran ibadah. Sama atau tidak? Dari segi prinsipnya sama. Badal haji, badal umrah adalah ibadah. Tilawah adalah ibadah. Maka kalau memang sama, jangan bedakan. Sini boleh, ini enggak boleh. Lah, kenapa dibedakan kalau memang sama? Menurut Anda sama atau enggak? Ya? Di sini nih, badal haji boleh, setuju kan? Badal haji ibadah, hadiah untuk orang yang wafat, hukumnya boleh. Menghadiahkan, ini menghadiahkan badal hajinya yang boleh atau menghadiahkan ibadahnya yang boleh? Kalau Anda berpendapat yang boleh adalah hadiah badal haji, berarti yang lain enggak boleh. Tapi kalau Anda mengatakan hadiah ibadah adalah boleh, berarti baca Quran juga boleh. Nah, jemaah sekalian, disinilah letak perbedaan itu. Menghadiahkan amal yang tidak ditegaskan oleh dalil. Apakah boleh atau tidak? Imam Ahmad mengkiaskan. Menyamakan. Ini ibadah, itu ibadah. Sama-sama ibadah. Kalau sama ya jangan dibedakan. Adapun jumhur ulama mengatakan sama-sama ibadah tapi bentuknya berbeda. Di mana bentuknya? Sedekah untuk orang yang wafat boleh karena sedekah ini bukan ibadah fisik. Sebagaimana jual beli, Anda boleh berwakil kepada orang lain karena ini adalah ibadah harta. Badal haji dan badal umrah walaupun ibadah fisik tapi di situ ada ibadah harta juga. Intinya tiga ulama kita, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i mengatakan pada prinsipnya sama tapi bentuknya berbeda. Ini ibadah sama tapi ini bentuknya beda, ini bentuknya beda. Apa bedanya? Tilawah itu ibadah yang murni ibadah fisik. Sehingga yang dituntut adalah pemilik fisik. Itu pendapat mayoritas ulama. Ya Anda sih terserah ikut yang mana aja. Kalau saya ikut jumhurul ulama. Saya tidak ikut, tapi orang yang masih melakukan hadiah pahala, saya katakan orang ini tidak mengikuti hawa nafsu. Dia mengikuti seorang ulama yang bernama Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Asal bunyi, bukan asal bunyi, ada referensinya. Referensinya adalah kitab Madarijus Salikin. Referensi kedua adalah Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah. Referensi ketiga, Kitabul Iman Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Pendapat kalau ada referensinya berarti itu ilmiah. Yang bahaya kalau ada pendapat nggak ada referensinya. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, ini beda pendapat. Beda
pendapat. Jadi bukan beda iman. Bukan juga beda akidah. Kalau Anda dengan Khawarij, beda akidah, tapi bukan beda iman. Kalau Anda dengan Nasrani, beda iman. Nah, apa yang kita bicarakan ini adalah beda pendapat. Jangan sampai beda pendapat, lalu Anda polarisasi seakan-akan beda akidah. Manhaj kamu beda. Kok bawa-bawa manhaj kamu, ini kan beda pendapat. Kalau memang perbedaan kita perbedaan akidah, ya sudah, itu namanya perbedaan manhaj. Tapi kalau cuma beda akidah doang, beda pendapat doang, Anda bilang beda manhaj, nggak usah lihat saya deh, lihat saja Imam Ahmad. Berarti Imam Ahmad ini beda manhajnya. Ini Ibnu Qayyim beda manhaj juga. Ibn Taimiyah berarti beda manhaj juga. Anda berani itu? Anda berani karena kalau lihat Imam Ahmad, Anda nggak berani kan? Oh, cemen Anda kalau gitu. Yang saya tegaskan ini mohon diperhatikan, karena di kalangan orang-orang ngaji, mereka nggak membedakan mana beda pendapat dan mana yang beda manhaj. Ya, beda manhaj itu antara Anda dengan Khawarij, antara Anda dengan Murji'ah, antara Anda dengan Mu'tazilah, antara Anda dengan Rafidhah. Mereka nggak beda iman, tapi beda manhaj dengan Anda. Tapi kalau Anda dengan Imam Syafi'i, Anda dengan Imam Ahmad, ini cuma beda pendapat saja. Jadi jangan dinaikkan statusnya. Kalau beda pendapat, ya sudah beda pendapat. Jangan naikkan statusnya menjadi beda akidah. Apalagi beda iman. Beda iman Anda bilang, oh itu harus diulang syahadatnya itu. Oh, Anda sudah merasa beda iman sudah. Itu gunanya ilmu agar kita akurat menempatkan perbedaan. Ini perbedaan nih kolomnya di mana? Kolom beda iman atau kolom beda akidah atau kolom beda pendapat. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, saya kira waktu syuruk sudah masuk. Demikian kajian kita. Mohon maaf, maklumat ringan. Insya Allah untuk pekan besok ana izin karena ada yang ngajak saya umroh. Kalau Anda nggak diajak karena wajah Anda ganteng, wajah orang kaya, wajah penguasa. Kalau wajah saya wajah kampungan. Jadi orang yang lihat kasihan. Diajak saya. Kalau nggak diajak juga nggak kemana-mana. Ada yang ngajak, insya Allah kita libur satu pertemuan. Dan yang kedua jangan lupa ini hari Ahad. Nanti jam 9.30 ada kajian Adabul Mufrad bersama Ustadz Riki di Masjid Ibnu Katsir insyaallah. Tanggal berapa ini? Bagaimana cara membersihkan hati dari manisnya dosa yang pernah kita lakukan, dan apakah masih dapat dikatakan seorang mukmin bertakwa apabila suatu saat terjatuh lagi pada dosa yang sama? Dua pertanyaan. Beliau bertanya bagaimana membersihkan hati, karena hati ini masih saja merasakan manisnya dosa. Nomor satu, jamaah sekalian yang saya hormati, Anda perlu memahami ancaman-ancaman Allah lebih dalam. Dosa yang masih manis, karena Anda nggak tahu saja ancamannya. Seandainya Allah ancam, kamu sekali lagi melakukan dosa, jantung kamu bakal koroner. Oh, Anda pasti berhenti. Anda pasti berhenti. Misalnya sekali lagi kamu bicara gibah dengan orang lain, kamu buta. Pasti Anda nggak berani gibah. Karena Anda takut dengan ancaman itu. Anda lihat ancaman sehingga manisnya dosa jadi hilang. Berarti modal pertama Anda agar dosa tidak lagi manis, Anda perlu lebih banyak belajar tentang ancaman dan hukuman atas dosa. Dan yang kedua, Anda berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah berikan aku halawatul iman, manisnya keimanan. Kalau Allah berikan Anda iman yang manis, maka dosa akan jadi pahit.
Tapi kalau iman Anda belum iman yang manis, makanya banyak maksiat yang masih manis. Nah, ini dua hal ini saja. Minta kepada Allah iman yang manis agar semua dosa jadi baik, dan yang kedua pelajarilah ancaman-ancaman di balik dosa-dosa. Apabila suatu saat jatuh lagi pada dosa yang sama, kalau satu kali lagi berdosa, taubat lagi. 100 kali Anda berdosa, 100 kali Anda bertaubat. Allahu Akbar jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab, Maha mengampuni dosa. Berapa kali Anda berdosa, sepanjang Anda bertaubat, Allah mengampuni. 100 berdosa, tapi 100 kali bertaubat, 100 kali Allah mengampuni. Nabi bersabda, seorang hamba melakukan dosa. Kemudian ia munajat. Beliau berkata, "Ay Rabbi aznabtu dzamban." Ya Allah, aku telah melakukan dosa. Faghfirli wa tub alayya. Ampunilah aku. Allah Azza wa Jalla menjawab, "Aznaba 'abdi dzamban, fa'alima anna lahu rabban ya'khudhu bidz-dzambi wa yaghfiru adz-dzamb. Ghafartu li 'abdi." Allah menjawab, hambaku berdosa. Tapi dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang Maha mengampuni. Aku ampuni hambaku. Waktu berjalan, si fulan ini melakukan dosa lagi yang kedua kali. Lalu dia berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, kedua kalinya aku berdosa lagi. Ampuni aku ya Allah." Allah menjawab, "Kedua kalinya hambaku berdosa lagi." Tapi dia tahu bahwa ada Allah yang Maha mengampuni. Aku ampuni hambaku. Seiring waktu berjalan, laki-laki ini melakukan dosa yang sama yang untuk yang ketiga kalinya. Lalu dia berdoa lagi, "Wahai Rabb, aku melakukan dosa itu lagi untuk yang ketiga kalinya. Ampuni aku ya Allah." Allah mengatakan, hambaku melakukan dosa itu lagi untuk yang ketiga kalinya. Namun ia tahu bahwa dia memiliki Allah yang Maha mengampuni. Aku ampuni hambaku, wal yaf'al abdi ma syaa. Silakan hambaku melakukan dosa sebanyak apapun, sepanjang kau tutup dengan taubat, kau akan temukan ampunanku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh sebab itu seorang yang saleh, apabila telah sampai di tengah malam, tahajud selesai, witir selesai, dia bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan, "Ya Rabbi ya Habibi." Boleh enggak memanggil Allah ya Habibi? Boleh enggak? Ya Habibi artinya apa? Wahai kekasihku, boleh atau tidak? Boleh. Dalilnya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa huwal ghafurul wadud." Allah adalah ghafur, Allah adalah wadud. Ibnu Abbas menafsirkan wadud dengan Habib. Habib. Maka Allah al-wadud maksudnya Allah al-Habib. Jadi laki-laki saleh yang saya ceritakan, apabila tahajud, witir sudah selesai, maka dia berlama-lama munajat dengan Allah. Beliau mengatakan, "Ya Habibi, ra'aitu nafsi fa akhaf, wa ra'aituka fa arju. Allahumma amin rawati, Allahumma wa'ati raja'i." Ya Allah, berlama-lama aku melihat diriku yang nampak hanya ketakutan. Aku melihat diriku nampak gibah yang banyak. Aku melihat diriku terlihat pandangan-pandangan haram yang banyak. Aku melihat diriku nampak hati yang sangat kotor. Ya Allah, berlama-lama aku memandang diri semak, maka aku melihat ketakutan. Tapi ketika aku melihat dirimu, ya Allah, aku melihat harapan. Engkau pengampun, Engkau penyayang, Engkau pemaaf. Aku lihat diriku, maka aku melihat ketakutan. Tapi aku melihat dirimu, maka aku melihat harapan. Ya Allah, lepaskan aku dari rasa takut ini dan berikan aku harapan. Begitu doa beliau. Tidak ada salahnya Anda jalankan saja. Ya Allah, aku lihat, tapi jangan cuma ucapan doa. Dari hati Anda katakan. Apakah zikir itu diutamakan jumlah atau banyaknya atau sedikitnya dengan penghayatan dan pemahaman zikir? Pertama, banyak tapi tidak dihayati, sedikit tapi dihayati. Mana yang lebih utama? Pertama saya ingin jelaskan dulu.
Imam Nawawi, Imam Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis, begitupun Ibnu Qayyim. Ini 3 imam. Ketiganya mengatakan di antara tipu daya iblis kepada orang awam, bahwa iblis mengatakan kalau tidak khusyuk gak usah zikir. Kalau tidak khusyuk tak usah zikir. Zikir itu ibadah hati. Ibadah lisannya cuma sedikit, ibadah hatinya yang besar. Jadi kalau tidak khusyuk gak usah zikir. Nah, kata Ibnu Qayyim kata Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis, ini jebakan iblis. Anda nggak boleh hanyut dalam logika ini. Imam Nawawi mengatakan ini tipu daya setan. Anda nggak boleh terjebak di sini. Setan ingin agar Anda tidak berzikir, maka setan mengatakan kalau tak khusyuk nggak usah. Itu kata-kata setan itu. Kamu salat kalau nggak khusyuk nggak usah. Itu kata-kata setan itu. Nah, makanya zikir itu paling sempurna adalah lisan dan hati, ya kan? Dengan lisan Anda berucap, dengan hati Anda faham dan khusyuk. Urutan yang kedua, Anda berzikir dengan hati yang faham. Urutan yang ketiga, Anda berzikir dengan lisan, walaupun hati nggak faham. Baik, saya luruskan dulu ini. Jadi jangan berpikir meninggalkan zikir, meninggalkan sholat karena belum faham, nggak ada gunanya. Kamu baca Quran kalau nggak faham nggak ada gunanya. Ini tadi. Itu jebakan setan. Anda harus lepas. Yang kedua, mana yang lebih utama? Baca banyak tetapi nggak paham, atau baca sedikit tapi paham? Yang terbaik bukan pertama dan kedua, yang terbaik nomor 3. Baca banyak dan paham. Jangan kasih saya pilihan yang buruk. Banyak tapi nggak paham, sedikit tapi paham. Kenapa ngasih pilihan yang rendah? Ambil pilihan terbaik. Sebanyak mungkin dan sefaham mungkin. Dan 2 hal tadi bukan pilihan yang tepat, jadi saya nggak kasih tahu. Berjuang saja sebanyak mungkin dan sefaham mungkin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.